Mana selesai? Alhamdulillah ya, pertanyaannya sudah selesai. Nah sebelum itu ibu mau ngecek dulu kehadiran. Apakah hadir semua atau ada yang nggak hadir nih? Boleh dilihat kanan kirinya. Usep bu, gak hadir Usep. Usep kemana? Bolos. Astagfirullah, gak boleh ya, gak boleh bolos. Nanti ibu tindak lanjuti Usep ya. Karena bolos itu perbuatan yang tidak baik ya. Baik bu kalau menolong orang. Tapi harus konfirmasi dulu ke ibu ya. Jangan langsung bolos tiba-tiba, oke? Oke. Kalian semangat tidak hari ini untuk belajar? Semangat. Biar lebih semangat, ibu ada lagu ya. Oke. Nah, oke siap? Siap. Oke, kalau ibu nyanyi nanti kalian jawab ya. Iya. Di sini. Oke. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah hari ini untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar bersama. Siswa kelas 6 semuanya hebat. Ibu Ririn apa kabarnya hari ini? Baik. Siap mengajari kita semua. Siap. Kami siap belajar, dengar-dengar sesama. Kami siap, kami fokus dan kami taat. Oke, berarti karena kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini, berarti hari ini kita harus belajar dengan semangat agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi untuk masa depan kalian. Nah, sebelum itu kalian di apa? Sebelum itu kalian di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah, menurut kalian nih aktivitas apa yang sering kalian temui? Gotong royong, terus apa lagi? Ronda. Bersihin jalan. Dalam apa? Menjaga lingkungan atau bersih. Buang sampah kepada tempatnya. Nah, di antara aktivitas tadi mana yang kira-kira menyebabkan merusak lingkungan dan juga menjadi lingkungan lebih baik? Bakar sampah. Bakar sampah menjadikan lingkungan seperti apa? Bau solusinya batu-batu. Kalau yang menjadikan lingkungan lebih baik Menanam pohon. menanam pohon ya, betul sekali. Nah, karena dari pertanyaan tadi kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan dan ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh aktivitas lingkungan terhadap pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan ya. Jadi tujuan hari ini kita akan mengidentifikasi berbagai aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan, yang ada pun kegiatan negatif dan juga positif melalui kegiatan mengamati video pembelajaran. Oke, siap? Tapi sebelum itu, ibu mau membahas dulu ya sedikit materi tentang pengaruh aktivitas terhadap lingkungan. Kenapa ya? Karena ininya gelap. Sudah ya? Belum dia. Nah, coba kita akan mempelajari tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, di sini ibu sudah cantumkan keseimbangan lingkungan itu merupakan kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilannya, lalu melestarikan dan juga menjaga keseimbangan antara komponen biotik dan juga abiotik. Minggu lalu ibu sudah bahas tentang komponen biotik dan abiotik. Coba ada yang tahu komponen biotik itu apa? Aku. Boleh tidak Jadi apa? komponen biotik itu komponen hidup dalam lingkungan, contohnya manusia,
kebalikan dari komponen biologi. Biologi. Kalau komponen biotik itu tadi komponen yang hidup. Kalau komponen abiotik komponen yang benda-benda mati yang dapat mendukung kehidupan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini adapun faktor-faktor yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Ada dua, yaitu faktor alami dan juga faktor manusia. Nah, kalau faktor alami itu faktor yang terjadi karena alam, jadi tidak ada ikut campur dari manusia. Contohnya ada apa, Ali, di sana? Ada gunung, Gunung meletus. Meletus. Ya, betul tanah sekali. longsor, Ya, lalu angin topan. nah, itu merupakan contoh dari faktor alami ya, yang tidak ada campur dari tangan manusia. Nah, selanjutnya ini ada faktor manusia. Faktor lain menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem, yaitu faktor manusia untuk melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba Ibu mau Fitri coba baca poin yang kedua. Yang lingkungan, Ibu. Iya, setiap hari. Nah, setiap hari. Setiap hari secara tidak sadar manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, coba interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungan misalnya apa? Berkebun, Berkebun. Pinter banget Ali, betul sekali. Apa lagi? Nanam cabai, Bu. Menanam cabai, lalu melakukan reboisasi ya. Reboisasi. Nah, selanjutnya ini ada beberapa aktivitas yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Coba Ibu mau Salma deh. Coba Salma baca poin yang nomor 3 ini. Aktivitas yang berdampak positif. Aktivitas yang berdampak positif membuat daerah resapan air seperti biopolit, lalu melakukan reboisasi atau penanaman kembali, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk yang ramah lingkungan, melakukan tanah, penyiraman tanaman di rumah setiap hari, dan juga pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah dengan baik. Ya, betul sekali ya. Jadi ini merupakan aktivitas manusia yang berdampak Positif. Selanjutnya aktivitas yang berdampak negatif. Ada penebangan hutan. Kalian pernah
yang mempengaruhi atau keseimbangan lingkungan itu didasarkan oleh dua komponen. Ada komponen apa aja? Biotik dan abiotik. Betul. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi terganggunya keseimbangan lingkungan ada dua. Tadi ada faktor apa? Pinter. Kalau untuk aktivitas manusia yang berdampak untuk lingkungan itu ada dua juga. Ada yang berdampak Positif. sekali. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan tidak untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Aku. Boleh, Ida? Jadi lingkungan itu bakalan tetap seimbang, Bu. Jika terjadi keselarasan antara komponen biotik dan abiotik. Tapi keseimbangan itu tuh dapat terganggu oleh beberapa faktor alami kayak longsor, terus gunung meletus, Bu, terus angin topan, terus banjir. Nah, itu tuh dapat menyebabkan perubahan ekosistem. Boleh tepuk tangan sedikit. Jadi kesimpulannya seperti itu, Ibu izin menambahkan. Di sisi lain, adapun kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu memiliki pengaruh besar untuk lingkungan. Nah, tadi ada dampak positif yang bisa kita lakukan agar menjaga keseimbangan lingkungan. Kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini kan setiap hari pasti berdampingan dengan lingkungan. Nah, maka dari itu kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar selalu seimbang dan juga nyaman untuk kita hidup. Oke, begitu. Dapat dipahami? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Oh, baik. Mau pulang. Kalau gitu, boleh sok dirapihin dulu ya. Ininya. Udah pulang, Bu. Sudah rapi belum? Buku sudah di tas? Sudah. Oke, kalau sudah, berarti saatnya kita Pulang. Tapi sebelum pulang, Ibu punya oleh-oleh. Oh iya, Ibu lupa tadi. Kalau Ibu ada satu reward atau penghargaan untuk kelompok yang teraktif. Berapa ya? 3. Satu. Boleh kelompok satu perwakilan untuk mengambil penghargaan. Ini ya penghargaannya. Terima kasih. Untuk kelompok lain, jangan berkecil hati ya. Kalian sudah hebat, sudah keren dan sudah sangat aktif dalam pembelajaran hari ini. Namun ada yang perlu ditingkatkan. Oke, jangan dijadikan sebagai hambatan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, siap? Siap. Sebagai tindak lanjut, Ibu punya oleh-oleh dan jangan di rumah ya. Minggu depan kalian bawa lagi ya. Nah, ini nggak boleh, harus sendiri karena kan kalian sudah mengerjakan hari ini dengan sangat baik. Ibu sih untuk ngirim Google. Oke, sudah kebagian semuanya? Sudah. Nah, karena sudah kebagian, ini untuk menjadi bahan evaluasi ya untuk kalian gitu. Karena minggu depan kita akan mempelajari tentang pengaruh aktivitas manusia dari ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Jadi kalian sudah dipastikan mengisi oleh-oleh yang Ibu kasih. Siap? Coba masukkan ke dalam tas ya oleh-olehnya jangan sampai hilang. Oke, sekarang kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan Oke, duduk siap semuanya. Boleh kalian pimpin lagi? Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai.